Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, muatan SBDP. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pola lantai dalam seni tari. Pola lantai merupakan garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Pola ini juga disebut sebagai garis imajiner yang sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Yang kedua, fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya, dalam pola lantai terdapat dua garis dasar, yaitu garis lurus dan melengkung. Garis lurus terbagi menjadi tiga jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun dalam perkembangan zaman yang semakin maju, pola lantai juga mengalami pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai lain seperti zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Pola lantai melengkung juga mengalami pengembangan, yaitu bentuk lingkaran, melengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan angka 8. Tujuan pola lantai yang pertama, untuk membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya sehingga letaknya sinkron atau sesuai, sedap dipandang mata, begitu ya. Yang kedua, untuk membedakan gerakan antar seni tari satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, membuat sebuah tarian tampil lebih menarik. Yang keempat, membuat penari bisa tampil atau terlihat secara keseluruhan oleh penonton. Dan yang kelima, penari dapat menguasai panggung dengan baik. Beberapa contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis horizontal ada tari Saman Aceh, garis lengkung ada tari Sekapur Siri dari Bengkulu, menggunakan garis lengkung ke depan ada tari Pendet dari Bali, dan yang menggunakan garis lurus segi empat ada tari Piring dari Sumatera Barat. Nah, dari beberapa gambar ini anak-anak sudah bisa membayangkan ya, gerakan tarinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kita lanjutkan yuk. Nah, ini juga ada beberapa contoh yang lain. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal dari ujung lurus sampai dengan ujung lagi. Itu kita sebut dengan bentuk diagonal. Yang kedua, segi lima. Kalau kita hitung ada 5 titik ya, membentuk segi lima. Dan yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan yang kita sebut dengan garis vertikal. Yang keempat, ada formasi penari membentuk zigzag, ya, pola zigzag. Dan yang kelima ada bentuk lingkaran. Nah, dan yang keenam ada bentuknya diagonal tapi terbalik dari yang diagonal yang pertama. Pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal atau lurus ini biasanya terdapat pada tari klasik ya. Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, itu beberapa contoh tariannya. Ada tari Yosman dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal itu garis lurus dari samping kanan ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan istirahat. Nah, contohnya itu tari Indang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya, pola lantai diagonal. Pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai diagonal memberi kesan dinamis dan kuat. Nah, itu ada contohnya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, pola lantai melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Nah, biasanya terjadi pada tari rakyat dan tari tradisional yang sering menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, ada contohnya tari Randai dari Sumatera Barat dan tari Mak Bodang, Toraja, Sulawesi Selatan. Ada beberapa contoh tarian dengan berbagai pola lantai yang sudah Ibu berikan di sini. Ada kurang lebih 16 tarian. Yang pertama ada tari Piring menggunakan garis lengkung dan membentuk lingkaran. Yang kedua tari Saman menggunakan pola
lantai garis lurus. Yang ketiga tari pendek menggunakan pola lantai garis lengkung. Yang keempat tari kecak dari Bali membentuk lingkaran. Yang kelima tari Seudati dari Aceh, ada pola lantainya lurus, melengkung dan juga zigzag. Yang keenam tari Jaipong dari Jawa Barat menggunakan pola lantai lurus dan zigzag. Selanjutnya tari Bedaya Ketawang menggunakan pola lantai gawang motor mabur atau pesawat terbang. 8 tari Tayub dari Jawa, tari Gandrung dari Sasa, tari Joget Bumbung dari Bali, tari Gareng Lamen dari Flores, dan hampir semua tarian yang perang-perangan dari Papua menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Yang ke-9 tari Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan menggunakan pola lantai melengkung. Yang 10 tari Randai dari Minangkabau menggunakan pola lantai garis lengkung. Yang ke-11 tari Baris Gede dari Bali menggunakan pola lantai lurus. Yang selanjutnya ada tarian perang dari Nusa Tenggara Timur menggunakan pola lantai lurus. 13 tarian joget Melayu atau Zapin menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. 14 tari Yospan berasal dari Papua menggunakan pola lantai garis lurus. Yang ke-15 ada tari Rejang Dewa dari Bali yang juga menggunakan pola lantai garis lengkung. Yang ke-16 ada tari Lengger dari Banyumas menggunakan pola lantai garis lurus. Bagaimana anak-anak? Betapa banyaknya tarian tradisional ada di Indonesia dengan berbagai pola lantai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa teriring ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ikhtiar kita, semua yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.